santai-santai aja, santai aja. Suaranya kok gemai ya? Suaranya dari Bro Kevin kayaknya. Banyak tanya tentang IPO blibli.com, Pak Bambang. Menurut Pak Bambang gimana tuh? Jadi grup Gerbong Logi Cuan layak nggak tuh masuk ke blibli.com Nanti kita untuk nunggu IPO? harga pastinya aja Om. Siap, siap. Kalau sudah ada harga pastinya baru dipelajari. Kalau selama belum ada harga resminya, kita masih meraba-raba ya, belum tahu. Ya. Itu Pak, yang sepengetahuan Pak Bambang kira-kira di harga berapa Pak? Tergantung nanti ini kan dia buka harga book buildingnya. Itu nanti kalau permintaannya banyak ya mungkin bisa di harga tertingginya, kalau enggak ya di harga terbawahnya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, terserah mau Bro Kevin dulu lah, Bro Kevin. Bagaimana trading di saat ini? Sekarang ini Om, kebanyakan saham-saham di sesi 2 ARB. Ayo. Masing-masing Bro Kevin dan Pak Bambang lah, pengalamannya masing-masing lah. Kalau dari saya, kalau untuk akun scalping memang lebih banyak lossnya ya. Tapi kalau akun tebar jalan tetap jalan sih. Tetap jalan. Kalau untuk scalping memang marketnya memang kurang mendukung ya, karena terlalu masif distribusinya. Gojek-gojekan bandara juga big playernya masih banyak yang wait and see ya Om ya. Betul. Kalau Pak Bambang sendiri gimana Pak? Menyikapi market? Ya kalau saya tergantung sahamnya Om. Kalau sahamnya yang memang saham yang secondary saham third liner ya istilahnya, saham third liner sih mungkin kalau memang tidak sesuai ekspektasi ya, kalau kita mainnya yang bukan tebal jala ya mungkin ya di CL dulu, nanti di bawah kita masuk lagi. Betul. Setuju Pak Bambang. Itu saya rasa sih nggak ada masalah karena kan porsinya kecil. Betul Pak Bambang. Itu sama dengan Bro Kevin ya jawabannya. Jadi untuk tebar jalan no problem ya, karena porsinya kecil ya. Untuk yang day tradingnya mungkin ada baiknya untuk save the money dulu ya Pak. Cut loss di harga yang mau kita tentukan ya. Iya. Baik. Ya Kalau menurut Om Himawan gimana? Kalau saya sih lebih ke ya itu tadi sama sih Pak ya. Untuk day trading saya mungkin teman-teman tahu lah di grup dengan Bro Kevin. Saya untuk day tradingnya lebih banyak cut loss Pak untuk saat ini. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ada beberapa yang memang ya masih winnya masih lumayan lah. 5 win 3 loss lah gitu. Artinya masih ada yang bisa diselamatkan dari RDN kita. Nah, untuk yang tebar jala sendiri sih saya lebih suka untuk saat ini wait and see ya. Artinya ketika dia di bawah merah ya saya menghindari sedikit untuk averaging Pak, karena nunggu pantulan yang sudah confirm saja gitu. Kalau belum confirm ya jangan juga jadi beban kita kita sudah averaging dibawa lagi ke bawah, kita averaging dibawa lagi ke bawah, jadi percuma juga. Nah, yang memang saya sarankan dari kemarin adalah untuk menambah RDN Pak Bambang. Jadi kita siapkan cash money 20-30% kalau bisa gitu. Diselamatkan dulu aset kita. Nah, kita masuk nanti siap-siap dengan dana yang siap kita suntikan untuk averaging down atau serok di bawah gitu Pak Bambang. Ya Om, ya berarti memang seperti konsep tebar jalannya Om Himawan kan 30% ada dana standby yang untuk betul buat ngebom ya. Betul Pak. Nanti bisa buat ngebom ketika saham itu confirm naik ya, untuk di saham-saham tebar jala kita. Gitu. Ya itu Bro Kevin juga tahu ya tadi kita kondisi market selama seminggu ini Bro ya, kita kurang banyak in out. Kenapa? Karena yang sudah confirm aja tuh yang kita berani masuk ya Bro Kevin ya.
Ya, betul Om. Ya, betul. Hari ini saya upload 1,8 1,8. Kalau Karena saya memang tadi marketnya Bro Kevin udah kurang. lihat lah tadi berapa. Iya. Kalau Om ya udahlah banyak. Ya gitulah. Jadi ya memang kondisi market sedang tidak baik-baik saja, tapi sebenarnya itu potensi untuk kita lebih adaptif dengan market ya, Pak Bambang dan Bro Kevin. Jadi di sini kita diberikan diberikan situasi yang memang kita diharapkan bisa berpikir dengan cepat dan mengeksekusi sesuatu dengan tepat. Artinya ya tadi misalnya kita mau top up 20% atau 30% dana kita, ya kita tunggu timingnya nanti gitu loh. Nah, Ya. ini kan saham-saham yang memang sudah saya anjurkan untuk ditabung, kita exit dulu tuh teman-teman, karena biar teman-teman juga punya cash, bro. Jadi nanti ketika dana cash ini kita bisa manfaatkan, ya kita manfaatkan gitu. Ya, betul. Om, ini ada pertanyaan Om dari Pak Ya, Pak. Riki. Kalau beli sore jajan pagi, jual pagi, lebih bagus satu saham atau lebih dari satu saham? Wah, kalau kita biasa kalau beli sore jual pagi lebih dari satu saham, biasa saya sering kasih teman-teman itu antara 4 sampai 5 saham ya Bro Kevin, kalau untuk kita buat besok ya, untuk jajan sore jual pagi gitu Pak Bambang, karena kita juga nggak ya, karena memang konsep dari Logi Cuan sendiri yang tebar jala, ya mau tidak mau kita memang tidak terkonsentrasi dana kita untuk di saham tersebut, walaupun kita cukup pede ya, cukup percaya diri dengan saham tersebut, tapi kita menghindari tuh untuk bisa all in ya. Mungkin Bro Kevin bisa nambahin lah. Iya. Seperti itu sih Om. Sama ya. Jadi mungkin tepatnya si Om beli sore jajan pagi, kita belinya tebar jala, kita beli semua, nanti pagi-pagi kita pasang sel 1T atau 2T di atasnya gitu ya Om ya. Ya betul Pak Bambang, karena memang pas di opening itu banyak saham kita yang memang langsung lompat ya. Lompat ya. Langsung lompat, dan itu kesempatan sebenarnya kita untuk bisa take profit. Nah kadang tuh lompat sebentar langsung turun lagi Pak Bambang, makanya kalau yang pasang auto sell itu rezekinya ya di situ gitu, karena memang kita ambil dari sore hari sebelumnya gitu Pak Bambang. Ya, jadi semacam jajan CGS ya, jajan sore, nanti kita jual pagi, kita cuan 1T, 2T, kita keluar. Mungkin itu bisa dimanfaatkan bagi teman-teman yang tidak full time trading ya. Jadi misalnya sore, langsung jajan sore, langsung pagi sudah jualan, sudah cuan gitu ya. Iya, betul Pak Bambang. Ya. Om, ini ada yang nanya lagi. Iya Pak. Bapak, Mandu masuk di 124, 125, di akhir sesi sudah 126. Jika lihat Broksuk akan ke bawah, mohon arahannya besok sebaiknya apa yang bisa dilakukan? Ya kalau tahu ke bawah ngapain nggak dijual, ya dijual aja kan gitu. Ya enggak, ini artinya gini teman-teman. Konsep di Logi Cuan memang agak berbeda ya, karena kita tidak memprediksikan suatu saham. Jadi kita benar-benar real harga murni saat itu, saat berlangsungnya market. Jadi ketika saham itu sudah 126, kalau masuk di 124, ya terserah mau di take profit atau tidak gitu loh. Jangan nunggu besok mau berapa. Saya sering bercanda kan sama Kevin tuh, Vin ini arangan nih Vin ini besok kemana. Nah itu sebenarnya tuh artinya potensi ada ya kan, ya dengan asumsi technical analisa, dengan asumsi broker summary, tapi kita nggak berani untuk memastikan itu, karena yang namanya market ya, apalagi saham-saham seperti kita ini nggak bisa ditentukan. Kalau kita tahu, kalau dari pertanyaan dari siapa ini, dari Pak Agian Wahyu, kalau Pak Agian tahu itu ya enak tuh, kan udah tahu tuh besok akan ke bawah, ya udah berarti dengan asumsi Bro Agian sendiri gitu loh. Artinya berarti kan punya, nah ini problemnya teman-teman. Jadi kalau kita pakai asumsi
kita akan terbawa yang namanya ke sebuah keyakinan yang melebihi ekspektasi biasanya, dan kita berharap itu loh. Nah, pada kenyataannya kalau masuk di 124 terus di sesi di akhir sesi 126, ya kalau saya besok saya juga tahu mau naik atau mau turun gitu. Nah, itu kan suatu ke apa ya? Ya kita kan pedagang nih, masa sih kita memprediksikan, lebih baik ada uang di depan mata kita, ya udah kita eksekusi, kan seperti itu ya Pak Bambang ya. Ya, jadi mungkin prinsipnya itu jawaban dari Pak siapa tadi, kalau kamu disuruh masuk 124, begitu sudah 126 ya itu sudah sekitar 1% lebih, ya sudah diambil aja gitu. Kan lagian sahamnya ada banyak, tidak cuma Bapak gitu loh. Kenapa enggak Iya, kamu betul, ambil betul. dulu, nanti yang lain bisa dibuat duitnya, bisa buat beli yang lain gitu ya, kurang lebihnya ya. Betul Pak Bambang, jadi karena untuk menjaga sirkulasi RDN juga ya, sirkulasi keuangan kita gitu. Ya, dan Jadi juga tambahan memang dari sudah terbukti yang disuruh masuk langsung naik sahamnya kan. iya, dan tambahan dari Kalau saya cari juga satu yang tik doang kan pasti pasti naik gini. kan Om, itu sudah terbukti. Iya. Ya, gimana Bro Kevin? Yang pasti kita harus apa ya, teman-teman juga harus disiplin dengan trading plan-nya, dalam artian begini, kalau misalnya kita entry sebagai tebar jala, ya kita harus exit juga sebagai tebar jala. Jadi kita harus jaga psikologis kita, misalnya pun merah pun kita harus siap tuh bagaimana exit plan-nya, kita harus top up, kita harus averaging down, bagaimana kita harus pikirkan caranya untuk keluar seperti itu. Bila lain kalau misalnya kita entry sebagai scalper lah istilahnya, scalper kalau memang dana 30% itu sudah dipakai untuk bom-boman, nah itu kita harus disiplin tuh, kita harus keluar juga bagaimanapun skenario-nya, meskipun di bawah turun pun ya kita harus tetap keluar seperti itu. Tapi kalau misalnya kita main aman nih dengan psikologis yang aman, kita tebar jala, diversifikasi ke emiten, ya kita harus memikirkan kalau misalnya di bawah turun, kita harus pikirkan tuh bagaimana cara averaging down-nya, bagaimana cara exit-nya, mungkin dengan cara top up, averaging down, atau di cut loss emiten-emiten yang memang kurang berpotensi Om ya, betul lebih seperti itu Om ya? Ya betul itu ya sama persis lah, karena memang kita satu aliran ya, artinya satu metode yang kita ini sama lah dengan Bro Kevin. Jadi kita sebagai apa, kita harus tahu tuh waktu kita masuk itu sebagai scalper kah atau sebagai tebar jala gitu. Nah ini buat teman-teman harus pastikan juga. Ini ada pertanyaan Om Himawan, apa ciri-ciri saham yang dibeli pas closing? Itu apa, bisa pakai trailing stop ya Om ya. Jadi di harga tertinggi berapa, nanti turun berapa tik kita bisa jual. Tapi itu dengan syarat kan kita harus pantau benar sahamnya gitu ya Om ya. Kalau sebagai betul. Ya, dan itu resiko masing-masing biasanya Om ya. Iya, betul. Masing-masing. Karena kita juga biasanya sudah diinstruksikan untuk keluar, meskipun jika memang mau untuk ditahan dan take profit di atas, bisa dipantau terus, dikawal terus, jadi bukan tinggal-tinggal seperti itu. Ya. Dan sudah menjadi resiko pribadi kalau memang terguyur gitu ya. Ya. Seperti itu.